Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse oleh brand manapun. Di video kita kali ini kita akan membahas sebuah laptop profesional yang cukup menarik karena menggunakan laptop dengan prosesor gaming yang bisa dikatakan paling tinggi, yaitu Ryzen 9 5900HX. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan laptopnya apa, mengingatkan bahwa video kita akan tampil di hari Kamis bersama saya Riko dan hari Minggu dengan Kristo. Yoi. Oke, dan seperti apa laptopnya? Kita tonton B-rollnya dulu. Jadi di depan saya sudah ada Lenovo Yoga Slim 7. MTM-nya bisa kalian catat 82MS0045ID yang menggunakan Ryzen 9 5900HX. Ini salah satu varian tertinggi seperti yang saya jelaskan di awal dengan 8 core 16 thread dan base clock-nya di 3,3. Ini sangat tinggi untuk sebuah base clock dan maksimal turbo boost-nya di 4,6 GHz. Karena ini menggunakan fabrikasi Zen 3, dia menggunakan arsitektur 7 nanometer untuk fabrikasinya. TDP 45 watt, bukan seperti kebanyakan seri U yang lain atau ultra low voltage yang menggunakan sekitar 15 watt. Ini 45 watt plus karena ini menggunakan arsitektur Zen 3 tadi. L3 case-nya pasti jumbo di 16 MB. Untuk memori 16 GB DDR4, agak disayangkan dia onboard tapi menggunakan speed 3200, harusnya dia support sampai 4266. Untuk storage-nya 1 TB SSD NVMe dan sekali lagi agak disayangkan karena AMD belum support Gen 4, ini masih menggunakan Gen 3, nanti kita akan tes juga. Dan laptop ini ditenagai IGP dengan Vega 8 dari AMD dan laptopnya dibanderol di harga 18.199.000 seperti biasa, include ADP 2 tahun dan Office Home Student 2019. Karena laptop ini menggunakan TDP 45 watt plus, artinya dia tidak akan bisa menggunakan adaptor 65 watt seperti kebanyakan Yoga yang lain. Dia menggunakan 95 watt, jadi sedikit jumbo jika dibandingkan dengan Yoga yang lain dan pastinya juga lebih berat. Untuk desain, ini sama persis seperti Yoga yang lain, jadi kita tidak akan bahas terlalu dalam. Bahannya juga masih sama dari metal secara keseluruhan dan finishingnya menggunakan anodizing sandblasting, yang artinya dia cukup tahan terhadap karat, jadi sangat aman kalian pakai di dalam kondisi apapun. Dan bobotnya di 1,3 masih sama persis dan posisi paling tebalnya di 1,69 cm. Untuk layarnya sendiri ini cukup unik karena dia memiliki rasio di 16:10 dengan resolusi 2880 dikali 1800 pixel. Untuk lapisan pada layarnya dia menggunakan lapisan glass untuk covernya. Tapi ini bukan touchscreen, berbeda seperti Yoga 6 atau Yoga 7 yang lain yang memang dia 360 atau layar touchscreen. Untuk panelnya menggunakan True IPS dengan 100% sRGB, jadi cukup oke kalian pakai untuk desain juga. Dan kecerahannya di 400 nit serta refresh rate-nya di 90 Hz. Jadi satu tingkat lebih baik jika dibandingkan dengan kebanyakan Yoga yang lain. Dan layarnya sudah mendukung 2 sertifikasi dari TUV Rainline. Jadi saat kalian pakai berlama-lama di depan laptop atau di depan layar yang seharian, itu cukup aman. Untuk framenya cukup tipis, terutama di bagian kanan kiri, tapi atas bawah masih cukup tebal karena di atas terdapat webcam dengan 720p atau 30 frame per second juga, yang memiliki kualitas menurut saya sangat biasa jika kita lihat dari harganya di 18 jutaan. Tapi kameranya mendukung infrared kamera untuk masuk atau mendukung Windows Hello kalian, dan terdapat fitur yaitu TOF atau Time of Flight. Jadi fitur ini yang akan banyak bekerja di sidik wajah kalian, karena kebanyakan sidik wajah menggunakan 2 dimensi. Karena ada fitur ini kalian bisa menggunakan 3 dimensi, jadi jauh lebih aman. Dan fitur ini juga yang memegang peranan kunci di fitur mewah dari kebanyakan Lenovo Yoga, yaitu Glass by Mirametrix. Karena fitur ini bisa mengukur jarak antara infrared dan posisi orang berdiri, sehingga dapat mengatur juga perihal pergantian layar di Mirametrix-nya, serta jika ada yang mengintip dari belakang, dia bisa mendeteksi. Beralih ke bagian palm rest-nya, untuk desainnya sendiri ini masih sama persis seperti Yoga 7 yang lain, dengan keyboard yang clear. Ini enak banget. Yang membedakan adalah logo dari AMD Ryzen-nya, dimana kebanyakan menggunakan Ryzen 5 atau Ryzen 7, tapi ini adalah R9 atau varian yang paling tinggi dari versi Ryzen 5000 series. Untuk keyboardnya memiliki backlit dengan 2 level, dan satu menunya merupakan otomatis yang akan menyesuaikan dengan kondisi cahaya sekitar. Untuk touchpad-nya, dia size-nya lebih gede dari spasi dan dia center terhadap body,
Dan finishingnya ya memang sekelas laptop premium harus seperti ini. Dan touchpadnya sudah mendukung Windows Precision Driver. Oke, untuk portnya sendiri, Lenovo menyematkan di bagian kanan terdapat tombol power, satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan dipadukan dengan combo jack audio. Di sebelah kiri hanya ada dua port USB Type-C, tapi ini yang generasi yang kedua atau yang 10 gigabit per second yang juga support data transfer, power delivery, dan DisplayPort. Nah, sekarang kita akan ngomongin 5900HX-nya, di mana kode H biasanya kalian tahu sendiri itu merupakan high performance CPU, tapi kode X biasanya merupakan kode dari overclocking. Saya coba cari-cari perihal overclocking manual, saya coba install AMD Ryzen Master, dan dikatakan CPU-nya unsupport. Saya coba masuk lagi ke BIOS-nya, dan hasilnya sama saja. Kita cuma bisa atur IGP-nya dari 512 ke 2 GB. Jadi kesimpulan kita sementara, overclocking di seri HX ini bukan overclocking secara manual, tapi ini di-tuning secara auto untuk mendongkrak performansnya dan membuat lebih aman, karena pada saat orang-orang yang tidak biasa overclock dia mentuning secara manual itu bisa bahaya. Oke, kita masuk ke performance-nya dan overclocking autonya. Tapi sebelum ke situ, kita lihat SSD-nya dulu. Untuk read-nya kita mendapatkan di 3428 dan write-nya di 3273. Kalau kita ngomong dibandingkan dengan generasi keempat, yes memang ini kalah. Tapi jika kita ngomong generasi yang ketiga, karena memang Ryzen belum support generasi yang keempat, speed ini kenceng banget. Dan ini terlihat bukan SSD biasa, karena konsistensinya pada saat kita copy data ratusan giga untuk software benchmark dan datanya kecil-kecil, konsistensi speednya sangat-sangat baik. Terlihat ini bukan SSD murahan. Lanjut ke pengujian renderingnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K, cut-to-cut tanpa efek serta single layer. Laptop ini mendapatkan waktu 1 menit 26 detik. Agak disayangkan, skor ini kalah jika dibandingkan dengan Ryzen 9 mirip X13 di ROG Flow. Untuk Blender, kita mendapatkan waktu pada CPU rendernya di 3 menit 53 detik, membuktikan bahwa laptop ini kurang cocok untuk rendering 3D. Dan kita masuk ke pengujian sintetisnya di R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan di 2027 untuk kelasan harga 18 juta. Ini skor yang sangat tinggi, karena ya jelas karena CPU-nya menggunakan R9. Dan R20 single 567, sekali lagi ini single core performance yang sangat tinggi dan multi-core-nya di 4663. Kita looping untuk kita cek konsistensinya dan rata-rata pada pengujian 10 kita mendapatkan hasil seperti ini. Untuk temperaturnya kita mendapatkan maksimal di 95 derajat Celcius, bukan temperatur yang rendah sebenarnya, tapi cukup wajar karena memang laptop ini merupakan laptop tipis, tapi setidaknya dia memiliki dual fan. Dan kalian dapat lihat sekali untuk TDP-nya kita mendapatkan di 56 watt. Kebanyakan laptop di performance atau H-series itu di sekitar 45 watt, dan ini kita mendapatkan di 56 watt, luar biasa. Lanjut ke 3D Mark Time Spy, kita mendapatkan skor 1601. Bukan skor yang tinggi karena memang tidak memiliki dedicated, sebenarnya agak disayangkan sih. Seri ini memiliki seri atas yang menggunakan MX 450 tapi rentang harganya jauh banget. Untuk Fire Strike di 4508 dan suhu pada Fire Strike-nya kita mendapatkan di 80 derajat Celcius. Lumayan oke untuk sebuah laptop tipis, dan hasil stress testnya ini yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan hasil yang nyaris-nyaris sempurna, yaitu di 99,2%. Dan berikut adalah grafik Fire Strike dari tipe-tipe laptop yang sudah pernah kita review jika dibandingkan dengan Yoga Slim 7 ini. Kita akan coba beberapa game di laptop ini, walaupun saya tidak akan berekspektasi lebih, tapi mengingat prosesornya menggunakan Ryzen 9, ya kita lihat aja. Oke, kita akan tes beberapa game. Sebenarnya bukan masalah asik enggaknya main di laptop ultra portable atau laptop profesional seperti ini, tapi jujur saja saya penasaran dengan R9-nya jika tidak disandingkan dengan dedicated GPU yang kebanyakan di laptop gaming, dan dia hanya menggunakan IGP atau GPU dari prosesornya saja. Seperti biasa, kita akan ubah performance-nya menjadi high performance, dan power Windows-nya kita buat best performance, serta resolusinya kita tidak ubah, kita tetap menggunakan 2K. Oke, kita akan tes game yang pertama. Oke, dengan setting resolusi yang saya sebutkan yaitu 2K, dan grafik kita buat rata kanan serta full render. Ya, kalian bisa lihat sendiri nggak terlalu enak, dan kita mendapatkan kurang lebih sekitar 35-38 frame per second. Tapi kalau kita ubah ke setting low seperti ini dan tetap kita pakai full render, kita masih mendapatkan di sekitar ya 90-100 dapat.
Masih belum puas sih, coba kita mainkan di Full HD, rata kanan, dan tetap full render. Oke, kita ubah sekarang. Dan saat kita ubah ke resolusi 1920 dikali 1200, kita dapat kurang lebih sekitar 70-an frame per second. Oke, masuk ke game yang kedua, yaitu CSGO dengan setting resolusi 2K 2880 dikali 1800, kita dapat di 50-an frame per second. Sekali lagi coba kita turunkan ke Full HD. Di resolusi Full HD ya masih dapat lah di sekitar 80 sampai 90 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan Valorant dengan setting resolusi 2880 dikali 1800. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 90 hingga 110 frame per second. Mengingat ini layar yang 90 Hz, jadi aman banget. Genshin Impact kita tidak mainkan karena mungkin jarang ya seorang profesional main game-game seperti itu. Dan kita masuk ke game yang terakhir, yaitu AAA di Far Cry 6. Far Cry 6 kalian dapat lihat sendiri dengan setting resolusi 2K. Kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 12-13 frame per second. Oke, kita coba Full HD. Di setting Full HD memang membaik, tapi tidak benar-benar sangat meyakinkan karena kita hanya mendapatkan di sekitar 24 hingga 25 frame per second. Dan jujur saja, walaupun dia menggunakan prosesor dari R9 HX juga, tidak benar-benar membuat saya tercengang, khususnya pada saat kita pakai bermain game. Jadi buat kalian yang penasaran dengan hardware-nya, untuk menghandle CPU performance-nya membutuhkan 2 fan dan metal blocking yang cukup gede di bagian tengah. Untuk opsi upgrade-nya, kalian hanya dapat ganti SSD-nya karena RAM-nya sudah paten. Dan alasan kenapa laptop ini punya daya tahan baterai yang cukup awet, karena memang memiliki kapasitas di 3950 dengan 61 Wh. Kalau kita ngomongin baterai, itu merupakan aspek yang cukup penting untuk sebuah laptop profesional. Dan pada pengujian kita PCMark 10 Modern Office, kita mendapatkan waktu sesuai dengan klaim Lenovo, yaitu 12 jam 30 menit. Tapi pada pengujian real kita, untuk pengujian kantoran, multitasking, video streaming YouTube, kita mendapatkan waktu sekitar 7-7,5 jam. Kesimpulannya, kalau kita ngomong-ngomong prosesornya dengan body slim seperti ini, harusnya prosesornya kena limitasi. Jadi kalau kita bandingkan dengan Lenovo Yoga 7 yang menggunakan Ryzen 7 5800U yang punya harga 600.000 lebih murah, secara performance ini 10-15% lebih kenceng. Tapi pembandingnya merupakan layar touchscreen. Dan kalau kita ngomong-ngomong laptop profesional, sebenarnya nggak cuman sekedar kenceng, tapi fiturnya seperti apa dan mendukung produktivitas atau enggak. Jadi menurut saya 5700U atau 5800U itu sudah lebih dari cukup untuk performance laptop profesional. Kesimpulan laptop ini, secara desain kita berikan skor 7 karena memang desainnya mungkin agak lama sih, sudah bertahan kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Untuk fiturnya kita berikan skor 9 karena itu adalah hal yang utama di laptop ini. Dan performance, kalau kita lihat dari harganya, kita berikan skor 8 walaupun secara CPU performance masih agak gantung. Oke, thank you banget sudah nonton video ini atau review kali ini. Jangan lupa kalian like, kalian share, dan kalian subscribe. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita karena informasinya akan sangat berguna untuk kalian. Saya Riko, see you on the next video. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.